Seperti Nabiullah Nuh, akhirnya selesai proyeknya dan diperjalankan. Kalau kata Wirda, to the moon. Token kriptonya to the moon. Malam ini naik lagi tuh harganya. Alhamdulillah. Buat yang baru bergabung, perhatikan kisah Nabiullah Nuh. Ya, kita baca surah Al-Isra, surah perjalanan. Kalau perjalanan itu mau kemudian berhasil dari mulai titik nol, kita bersyukur dulu bahwa kita menerima mandat berjalan itu. Mensyukuri apa yang terjadi, jadi Nabi Nuh mensyukuri, dia dipilih oleh Allah untuk membuat perahu. Juga nggak tahu bakal apa, nggak ngerti ada kejadian apa, nggak paham, wes pokoknya wasna'il fulka. Udah Nuh bikin perahu. Dan dia bersyukur menerima mandat itu. Surah Al-Isra, surah perjalanan. Di perjalanannya kemudian Nabi Nuh dikecilin. Apaan? Bikin perahu di gunung, ada aja. Apaan? Bikin perahu buat apa? Wah, pokoknya berbagai macam. Itu ada di surat Hud, ya, salah satu di antaranya. Perlakuan-perlakuan gak enak terhadap proyeknya Nabi Nuh, terhadap pekerjaannya Nabi Nuh. Ini adalah cerminan kita sehari-hari. Tapi karena fokusnya Nabi Nuh kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nah gitu. Fokusnya kita itu mungkin bukan pada perintah Allah. Perintah Allah itu kan intervalnya kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan perintah Allah kan bainahum itu, bainas shalah, di antara salat-salatnya kita ada dagang, ada kerja, ada jalan-jalan. Begitu jalan-jalan nggak jadi, yang penting sholat zuhurnya kan jadi, kira-kira begitu. Bisa dipahami tidak? Ini hal baru bisa jadi. Itu jalan-jalan nggak jadi. Tapi jalan-jalan nggak jadi itu bukan yang utama. Yang utama itu kita bisa sholat zuhur. Allah perintahkan kita sholat zuhur di sini. Itu begitu. Kalau itu bisa terjadi, maka perjalanan itu actually-nya has begun. Dimulai kapan? Ketika kita bersyukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Poin-poinnya kita ini beda-beda. Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik Sidratul Muntaha. Nah, kita nih macam-macam, ada yang dari kamar garasinya menuju kemudian barisan ruko, deretan ruko, ada yang dari kontrakannya kemudian menuju klaster, ada yang dari kenaikan kelas yang tidak naik kelas tapi kemudian menjadi guru besar, ada perjalanan dia ya dari OB kemudian menjadi owner perusahaan itu, ada perjalanan dia menjadi pembantu tapi kemudian menjadi ketua DPRD, ada perjalanan dia misalkan menjadi orang-orang yang terlunta-lunta ya, tapi kemudian malah menjadi bapak bagi 1000 anak yatim. Perjalanannya macam-macam. Jadi pada pelajaran hari ini, pelajaran macam-macam itu adalah nyampe nanti pada posisi abdan syakura. Pertemuan nanti tolong diingatkan ya, jadi kalau berlanjut ya, nanti kita belajar tentang sabura. Bagaimana mulai kita bersabar. Kita beruntung ya, ayat 1 surah Al-Isra, bulan Rajab, dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah menyebutnya bukan
bi Muhammadin gitu. Tapi bi abdihi. Sehingga siapapun insya Allah punya peluang merasakan mukjizat dari ayat 1 ini. Siapa ya, yang diperjalankan oleh Allah dan dinaikkan oleh Allah? Mereka yang masuk pada derajat hambanya. Coba perhatikan ayat 1 tuh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Bukan. Bi'abdihi, hambanya. Ini tafsir tadaburiyah tentu saja ya. Ini tadabur. Ada jagoannya di sini kayak Jamil. Insya Allah nanti kita minta beliau ikut ngasih sesi. Kita jadi hambanya dulu nih gitu loh. Ngerasain sensasi menerima amanah bisa sedekah. Jadi engkau ngasih aku rizki buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku ilmu buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku waktu buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku tenaga, power buat aku sedekah. Oh engkau ngasih aku pengaruh buat aku sedekah. Oke, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wah gitu. Gitu. Wah, sebelum kita bicara soal kaya dan mengayakan. Kekayaan, mengayakan. Bicara titik nol ini. Keren ini. Bisa nggak kita menjadi pada derajat hambanya gitu? Kalau udah nyampe pada derajat hamba, seorang hamba, maka insya Allah kita diperjalankan. Sebagaimana kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh nyampe nih. Derajat hamba gitu ya. Kita nih kan ngakunya kan hamba Allah ya. Oh saya ini hamba Allah. Bener loh udah sampai derajat hamba Allah. Sampai lo bisa ngaku hamba Allah. Bener. Serius. Siapa sih yang bisa ngaku santri Darul Quran? Hah? Pesantren Tahfiz Darul Quran di Kampung Ketapang, di Ciantra, Cikarang, dan di mana-mana. Siapa sih yang bisa ngaku itu? Kan yang daftar, yang belajar, yang ikut, dan segala macam. Itu pun kalau kemudian nggak mematuhi, nggak memenuhi persyaratan, kan nggak diaku juga. Kenapa kamu di luar? Nah, gitu. Kamu santri Darul Quran bukan? Iya santri Darul Quran. Kok santri Darul Quran di luar? Berarti nggak memenuhi syarat. Tiba-tiba kita ngaku nih hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Ya alhamdulillah. Tapi betul nggak kita masuk pada derajat abdan, abdun? Ayat 1 ada kosakata abdun kan? Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Asra'nya siapa? Asra bi'abdihi layla. Bi'abdihi. Kalau kita nyampe pada derajat seorang hamba, maka kita layak diperjalankan. Seperti Nabi Nuh, akhirnya selesai proyeknya dan diperjalankan. Kalau kata Wirda, to the moon. Token kriptonya to the moon. Malam ini naik lagi tuh harganya. Alhamdulillah. Iya, itu kan panik aja, panik Rusia, Ukraina, gitu. Izin Allah juga kan. Ternyata begitu pasar melihat suasananya enggak gimana-gimana ya, pasar tuh anteng lagi. Naik hari ini token kriptonya Wirda naik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Wirda bisa silaturahim pada SNMUI, ketemu sama guru-guru senior di sana, dan dipandu untuk mendapatkan ya sertifikat kesyariahan ya, halalan. Bisa ke OJK, kemudian ke Bapepti, ke Kemendak, BI, meminta saran. Insya Allah mudah-mudahan ya, koin micinnya menjadi koin beneran, dan kemudian benar-benar bisa mengagumkan dunia hafizah, ya, dunia tahfiz, bahwa ada itu loh anak muslim muslimah milenial apal Quran, ngaji bagus, sholat gak ditinggal, tapi masuk ke dunia hari ini, dunia digital, dunia metaverse, dunia kemudian kripto, bitcoin, dan lain sebagainya. Insya Allah akan masuk kita pada zaman ini. Insya Allah. Diperjalankan. Begitu diperjalankan, Nabi Nuh dilepas sama Allah ke lautan. Coba, dilepasnya kemana? Ke lautan, Pak Dwi. Teman-teman semua, ke lautan. Bukan dilepaskan di kebun raya yang enak itu loh, Raya Bogor loh. Yang indah, Bromo, yang indah, Pantai Carita.
Barang tritis yang indah, ini lautan yang serem gitu loh. Tapi kata Allah apa? Aku jamin keselamatanmu Nuh. Aku jamin keselamatan engkau wahai Nuh. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim.